Dengan minat yang dalam dan dorongan dari lingkungan sekitar, serta sedikit bakat, orang Cina muncul sebagai ahli-ahli perdagangan yang hebat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ko Haris di channel berbagi informasi dan bisnis. Oke teman-teman, kita akan lanjutin janji aku kemarin. Kita akan melanjutkan bacain buku buat kamu ya. Judulnya masih sama, di Rahasia Bisnis Orang Cina, Kunci Sukses Menguasai Perdagangan, karya dari An Wan Seng, penulis mega bestseller di Indonesia dan Malaysia. Oke guys, langsung saja aku bacain buat kalian. Bab ke-14. Bakat bisnis orang Cina. Ada pepatah yang keren banget. Di mana ada air, di situ ada orang Cina. Wow. Orang Cina mempunyai banyak pepatah menarik dan mengandung arti yang dalam. Salah satu pepatahnya berbunyi, di mana ada air, di situ ada orang Cina. Pepatah ini menunjukkan betapa orang Cina dapat hidup di mana saja, termasuk di kawasan yang paling sulit sekalipun. Baik di padang pasir yang kering korontang ataupun negara Afrika, orang Cina dapat berdagang dan berhasil dalam perdagangan. Percaya atau tidak, orang Cina dapat membuka restoran di negara Kenya dan menjalankan perdagangan retail di Papua Nugini, yang sebagian besar penduduknya masih hidup primitif. Asal ada air sebagai sumber kehidupan dan sumber alam, orang Cina dapat hidup hingga negara paling miskin. Orang Cina seolah-olah memiliki bakat untuk mencari penghidupan. Konsep mencari penghidupan orang Cina adalah dengan berdagang dan bekerja sendiri. Orang yang mendapat gaji tidak begitu dihormati di masyarakat Cina. Mereka yang membuka perdagangan sendiri, walaupun secara kecil-kecilan, dengan dia menjadi majikan dan kulinya sekaligus, lebih dihormati dalam sistem sosial orang Cina. Golongan pedagang dipandang tinggi karena mereka yang berdagang dianggap orang yang berani berhadapan dengan tantangan. Orang Cina percaya bahwa dengan berdagang, orang akan mempunyai kesempatan menjadi kaya. Mereka yang berdagang dianggap sudah mampu hidup mandiri, sementara yang mendapat gaji dikatakan belum cukup dewasa dan kuat untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak heran jika orang Cina berlomba-lomba ingin berdagang. Mereka yang berdagang akan dipanggil tauke. Tauko apa tauke ya? Tauko. Gelar kehormatan yang cukup tinggi dalam masyarakat Cina. Semua orang Cina bercita-cita menjadi tauke karena mereka bebas menentukan arah hidup tanpa dikekang oleh siapapun. Tauke adalah pemimpin dan omongannya lebih dipatuhi dibandingkan mereka yang tidak memiliki kedudukan apapun. Berdagang meningkatkan status mereka. Berdagang juga memberikan mereka kesempatan mengangkat martabat keluarga. Keadaan ini menjelaskan mengapa orang Cina suka berdagang. Dengan minat yang dalam dan dorongan dari lingkungan sekitar, serta sedikit bakat, orang Cina muncul sebagai ahli-ahli perdagangan yang hebat. Dimanapun berada, mereka akan menguasai ekonomi. Bayangkan, orang Cina datang ke tanah Melayu dalam keadaan miskin dan tidak mempunyai apapun. Namun dalam waktu yang tidak sampai 2 dekade, mereka berhasil muncul sebagai pedagang yang menguasai bisnis penambangan biji timah, ladang karet, retail, dan sebagainya. Penguasaan itu terus berkelanjutan hingga hari ini dengan kemunculan sejumlah tycoon Cina yang tidak dapat diganggu-gugat kedudukannya. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bakat tidak datang dengan sendirinya atau diwariskan dari keturunan. Jika benar bakat dagang orang Cina diwariskan, coba kita teliti latar belakang kebanyakan tycoon besar. Kita akan temukan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah mempunyai pengalaman berdagang dan berasal dari keluarga petani miskin. Yang dikatakan bakat dagang pada orang Cina sebenarnya adalah dorongan yang menggerakkan mereka agar terjun
dalam kegiatan perdagangan. Dorongan itu adalah faktor kemiskinan, tidak ada pilihan, kondisi sosial yang membuat rasa tidak aman, dan ajaran Konfusianisme yang menganjurkan kita menghormati orang tua. Salah satu cara menunjukkan penghormatan itu dengan membahagiakan orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesenangan dan kemewahan kepada mereka. Satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan berdagang. Orang Cina biasanya akan mewariskan perdagangannya kepada keturunan mereka. Memang ada beberapa bisnis orang Cina yang termasuk bisnis keluarga. Jika mereka menguasai suatu bidang perdagangan, mereka akan mendominasinya dan tidak memungkinkan orang lain untuk mematahkan monopoli tersebut. Bagi mereka yang lahir dari keluarga yang berdagang, mereka akan mendapat pengenalan dagang sejak kecil. Pengenalan yang diterima secara terus-menerus akhirnya memupuk minat mereka untuk berdagang. Mungkin melalui pengenalan itu, orang Cina menyukai matematika dan dapat menghitung dengan cepat dibandingkan golongan lain. Orang yang berdagang harus menguasai matematika. Nah lo. Mereka yang tidak berminat matematika atau proses hitung-menghitung akan menghadapi kesulitan untuk menjadi pedagang yang berhasil. Orang Cina menganggap berdagang adalah suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain menguji kemampuan mental dan fisik, juga menguji kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bakat memiliki hubungan dengan minat. Jika seseorang tertarik berdagang, bakat akan muncul dalam bidang itu. Orang Cina percaya bahwa untuk memunculkan bakat itu, seseorang tidak perlu menunggu sampai siap lahir batin untuk menjalankan perdagangan. Asal sudah ada niat dan hasrat ke arah itu, sudah dapat memulai kegiatan perdagangannya. Orang yang berbakat dalam perdagangan akan menunjukkan peningkatan dalam waktu yang singkat. Orang yang tidak berbakat sulit untuk memajukan perdagangannya. Maju mundurnya sebuah perdagangan selalu dijadikan indikator oleh orang Cina untuk menunjukkan apakah seseorang itu berbakat atau tidak dalam perdagangan. Orang yang berbakat dan penuh dengan energi akan lebih kreatif dan setiap sentuhannya akan membuahkan hasil. Mereka yang berbakat selalu bernasib baik. Adapun orang yang tidak berbakat tidak akan menunjukkan pencapaian yang berarti biar sekuat apapun mereka mencoba. Nasib selalu tidak berpihak kepada mereka. Orang Cina percaya bakat dan nasib memiliki pertalian yang erat. Jika orang itu sebenarnya dilahirkan sebagai pedagang, akan cocok dengan bidang perdagangan. Jika tidak, apa saja yang dilakukannya tetap saja orang itu tidak akan berhasil dalam perdagangannya. Golongan ini disarankan untuk mengganti pilihan bidangnya atau mencari pekerjaan lain. Bakat selalu dikaitkan dengan kemampuan bawaan lahir. Mereka yang memiliki bakat dagang mampu mempengaruhi orang lain. Orang juga mudah tertarik kepadanya. Masyarakat Cina percaya ada orang yang dilahirkan dengan ciri-ciri pedagang. Golongan ini rezekinya mudah dan melimpah ruah. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki bakat berdagang adalah mukanya bulat dan manis dipandang. Kayak saya kali ya. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki bakat berdagang adalah mukanya bulat dan manis dipandang, badan berisi, dahi cerah dan luas. Wah, itu sama nih ya. Apalagi tadi, ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki bakat berdagang adalah mukanya bulat dan manis, badan berisi, dahi cerah dan luas, serta begitu bergairah terhadap uang. Wow, saya bergairah sekali dengan uang. Sejauh mana kebenaran atas kepercayaan itu sebenarnya sulit untuk dibuktikan, ya kan? Namun setidaknya itulah wajah atau penampilan mereka yang berkecimpung di bidang perdagangan dan kewirausahaan. Oke teman-teman, itu tadi udah aku bacain bab ke-14 ya. Tadi kita bahas tentang bakat bisnis orang Cina. Jadi bakatnya sebenarnya standar-standar aja, biasa aja, tapi karena rajin, tekun ya, berani ambil resiko, lebih tepatnya bisa memanajemen resiko, belajar sejak kecil, ya kan, dilatih sejak kecil, bapaknya pedagang, anaknya dilatih sejak kecil, sehingga kemudian mereka bisa tumbuh menjadi pedagang yang hebat.
Nah, buat kita-kita yang mungkin orang tuanya pegawai, petani, memang cukup sulit untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi tidak masalah, terus belajar, belajarlah sampai ke negeri Cina. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan kita akan membahas tentang kepandaian bisnis orang Cina. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.